ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita jumpa kembali dengan hari yang penuh berkah, yaitu hari Jumat. Rasanya Jumat itu mendorong kita lebih cepat sekarang. Dan yang perlu kita nalar, yang perlu kita pikirkan, bahwa waktu yang semakin cepat ini rasanya saja itu adalah salah satu tanda bahwa kiamat itu semakin dekat. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan salah satu tanda kiamat itu yataqarabuz zaman, ya. Jadi mendekat, sepertinya sebulan itu lebih cepat ini. Dan hari ini saudara-saudara adalah tanggal 4 Rajab, ya. Mungkin banyak yang belum berpikir bahwa Rajab ini bulan yang penting ini. Bulan Rajab ini Syahrul Maghfirah, ya. Syahrul Taubah, Syahrun Bawab ila Ramadan, ya. Ini adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Siapa yang sudah berpikir tentang Ramadan sekarang ini? Yang banyak adalah para pengusaha supaya nanti mempersiapkan barang-barang yang laku keras di bulan Ramadan, ya. Itu sudah siap-siap sekarang. Atau mungkin orang televisi berpikir tentang nanti serial apa yang kira-kira cocok untuk Ramadan, ya. Tapi orang-orang soleh berpikir tentang bagaimana nanti saya memasuki bulan Ramadan, apakah masih diberi kesempatan oleh Allah. Dan dia sudah mulai siap sekarang itu. Dianjurkan oleh Rasulullah berpuasa di bulan haram ini, Syahrul Haram ini, bulan Rajab ini. Mari saudara-saudara kita siapkan, ya. Kita bersiap diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini supaya kita bisa beribadah dengan lebih baik. Dan salah satu yang sebenarnya sangat perlu, ya. Manusia ini saudara-saudara makhluk yang termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu dalam ciptaan yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi yang terbaik itu bisa menjadi terjelek, lebih jelek dan lebih rendah dari hewan-hewan itu. Illa alladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang beriman, yang beramal soleh. Mereka nanti akan mendapat balasan yang tidak terputus sampai hari kiamat. Dan salah satu yang membuat kita ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita itu adalah majalis zikir seperti ini. Ini konsumsi rohani, saudara, ya. Kalau kita itu duduk di majelis zikir seperti ini, hati kita itu mendapat konsumsi, mendapat energi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama majalis zikir atau majelis ilm seperti ini raudun min riyadil jannah. Ini taman surga ini. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Begitu Rasulullah bersabda. Kalau kalian jalan di taman surga, Anda nikmati, Anda rasakan kebahagiaan yang ada di taman surga itu. Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan riyadil jannah? Taman surga itu. Lalu baginda Rasulullah menjawab, hilaqu dzikir wa fi riwayah majalisul ilm. Tempat orang berkumpul berzikir atau majlis taklim seperti ini. Karena kalau Anda duduk di majlis taklim seperti ini, insyaallah tidak ada dosa di sini. Orang berbicara semuanya terarah kepada apa yang dibahas. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk melindungi majalisul dzikir, majalisul ilm seperti ini. Haffadhumul malaika. Allahu akbar.
Kalau kita bisa membayangkan, saudara, sekarang ini banyak malaikat melindungi kita ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalathum sakinah. Oleh Allah diberi ketentraman, diberi rahmat. Wa dzakarallahu fi man indahum. Ya Allah, kita diingat oleh Allah karena kita mengingat Allah, diingat oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Fi malakutis samawati wal ard, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian yang kemarin atau minggu yang lalu, Jumat yang lalu sudah kita bahas tentang rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini saya mau berbicara tentang salawat, ya. Saya merasa banyak orang yang tidak begitu membesarkan salawat. As-salat ala nabi, ya. Mungkin tidak mengerti, atau mungkin tidak faham bahwa salawat ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, yang dibalik itu ada balasan yang di luar batas kita bisa berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu saya akan mencoba pagi hari ini menjelaskan, ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus bersalawat? Kenapa kita harus bersalawat? Salawat itu adalah kewajiban. Karena ini amr minallah. Ini perintah dari Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan catatan yang sering saya sampaikan di forum ini, kalau hari Jumat Rasulullah bersabda aktsirus salata alayya fi yaumil jum'ah wa fi lailatil jum'ah. Apa sudah kita perhatikan itu? Nabi mengatakan bukan hanya sallu alayya, tapi aktsirus salata alayya. Yang banyak bersalawat untuk aku fi yaumil jum'ah wa fi lailatil jum'ah. Tadi malam ini sampai nanti. Kenapa ini, saudara, ya? Rasulullah kemudian mengatakan inna salatakum ma'rudah. Hari Jumat ini kalau Anda bersalawat itu beda. Salawatnya ini dihidangkan atau disajikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini azim, ini sesuatu yang besar, ya. Tapi banyak orang tidak membesarkan, ya. Maka pagi hari ini saya berharap kita bisa mengadakan perubahan, ya. Karena rugi. Sampai ada seorang ulama mengatakan begini, andaikan orang-orang itu tahu apa di balik salawat, dia akan terus bersalawat. Yang begitu mudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak memperhatikan ini? Jadi kalau ditanya kenapa ini wajib, paling tidak sholat, ya. Pada waktu sholat itu wajib ada salawat pada tasyahud. Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan kalau Anda tidak membaca salawat tidak sah sholatnya. Ada yang mengatakan kalau disengaja tidak sah sholatnya. Kalau lupa perlu sujud sahwi. Jadi masalah yang luar biasa sebetulnya salawat ini. Ada khilaf, tetapi yang tidak khilaf itu adalah bahwa salawat ini adalah penting sekali. Karena merupakan perintah Allah dan merupakan perintah Rasulullah SAW. Sepertinya saudara-saudara, ya, kita ini dibimbing oleh Allah untuk berbuat sesuatu bagi Rasulullah yang itu tidak diperlukan oleh Rasulullah SAW. Karena jasa Nabi tidak terhingga. Anda pernah nggak berpikir bahwa kita ini muridnya Nabi? Anda merasa nggak muridnya Nabi? Hah? Kalau ditanya siapa gurumu, yang diingatkan guru saya atau mungkin orang tua saya. Kemudian kali diteruskan, dari mana sumber ilmu tentang agama ini? Min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau berpikir komparatif, ya. Kalau misalnya Anda mengenal seseorang, lalu orang itu berbuat baik kepada Anda. Lalu ada orang cerita tentang orang ini. Bagaimana sikap Anda? Masya Allah, orang ini baik, orang ini. Kemudian bahkan barangkali Anda terus bercerita, saya ditolong. Apalagi kalau waktu sulit kemudian ditolong orang. Didoakan, ditolong. Lalu ada orang berbicara tentang Rasulullah, Anda diam.
La ilaha illallah. Anda diam. Apa Anda tidak merasa mendapat banyak dari Rasulullah? Anda tidak ingat jasa Rasulullah? Jadi ini yang saya pikirkan, mungkin karena kita ini nggak mungkin membalas jasa Rasulullah, lalu Allah menetapkan sesuatu kehormatan bagi Rasulullah, lalu kehormatan itu dibagikan juga oleh Allah kepada umatnya, yaitu salawat untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda masih ingat ketika saya menyampaikan ayat di dalam surat Wadduha, lalu Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Masih ingat ya? Allah menjanjikan nanti, Allah berbicara kepada Rasulullah ini, wala saufa yu'tika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan aku beri sesuatu dan engkau nanti senang, engkau ridha, kata Allah. Lalu Rasulullah mengangkat tangan, idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Coba. Ya Allah, saya tidak senang, saya tidak ridho kalau ada satu umatku masuk neraka. Lalu kita tidak berbuat apa-apa. Jadi jangan dikira Rasulullah itu perlu salawat kita. Allah sudah bersalawat. Allah itu bersalawat di dalam surat Al-Ahzab 56 ya, dan 57, nanti sampai di rumah dibaca itu surat Al-Ahzab 56 57. Ini istimewa ini. Kehormatan yang tidak terhingga diberikan kepada Habibullah, Habibil Haq, Habibur Rabbul Alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu kalau berbicara wahyu ilahiyah, saya sering kali mengatakan enggak cukup kalimat untuk berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak mengagumi, kita tidak punya kepedulian. Memang yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Coba didengar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Ya Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk manusia terbaik ini. Para ulama kalau membaca dan mengartikan ayat ini dipisahkan. Innallaha yusalli 'alan nabi wal malaika yusalluna 'alan nabi. Tidak digabung, walaupun ayatnya Allah menggabungkan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah. Allahu Akbar. Itu bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat yang ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Hamba Allah yang terhormat, diciptakan dari cahaya, tidak pernah membangkang perintah Allah apa saja. Yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat Allah bersalawat untuk Rasulullah SAW. Lalu untuk apa salawatnya kita ini bagi Rasulullah? Untuk kita. Jadi kalau Allah bersalawat, itu kalau kita bersalawat dulu, itu doa. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak mungkin mau bersalawat sendiri. Kita nggak nyampe berpikir tentang martabat dan harkat Rasulullah SAW. Lalu kita minta kepada Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau Allah bersalawat, Allah itu adalah yang memberi rahmat. Allah yang memberi salawat. Kalau Allah bersalawat, itu tanfidz, langsung eksekusi. Makanya para ulama kemudian mengartikan bahwa salawat Allah kepada Rasulullah itu rahmat. Tapi hakikatnya tidak ada yang tahu. Bahwa ada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Memang diartikan oleh para ulama rahmat Allah, ridha Allah. Allah membanggakan Rasulullah di hadapan para malaikat.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lalu yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi salawat itu berkaitan dengan iman. Dan iman itu Rasulullah memberi batasan iman, orang yang beriman itu harus cinta Nabi. Artinya apa? Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak cinta Nabi. Dan cinta itu tidak bisa dipaksakan. Coba kamu cinta kepada Nabi, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita cinta kepada anak, cinta kepada uang, ya. Cinta nggak pada uang? Hah? Kok senyum-senyum sedikit? Cinta kepada anak, cinta kepada diri sendiri, itu fitrah itu. Tapi cinta kepada Allah, Allahu Akbar. Cinta kepada Nabi, hadza minal iman. Jadi kalau kita ini mendengar Nabi, kemudian tidak bersalawat, itu artinya apa? Artinya belum ada itu, kalau bahasa milenialnya apa? Chemistry-nya belum ada. Kalau Anda itu cinta kepada anak, begitu anak disebutkan, Anda mesti merasa sesuatu. Lalu Nabi disebutkan tidak bersalawat. Nabi mengingatkan ya, ada satu hadis yang mengatakan begini, ketika Rasulullah naik mimbar, hadis ini terkenal ya, Rasulullah naik mimbar lalu mengatakan amin. Mimbarnya ada terapnya. Kemudian naik mimbar lagi mengatakan amin. Kemudian naik mimbar lagi mengatakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Setelah selesai ditanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kita tidak pernah mendengar Rasulullah seperti itu. Dijawab 3 oleh Rasulullah. Yang pertama, syaqiya man adraka Ramadan hatta salakha walam yughfarulah. Celaka orang yang mendapat kesempatan bulan Ramadan sampai selesai tidak berhasil membersihkan dosanya. Celaka itu. Yang kedua, syaqiya man adraka walidayhi aw ahadihima walam yudkhilhumal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang mendapat kesempatan hidup dengan orang tuanya dan tidak menyebabkan dia masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya. Kalau Anda punya orang tua, itu harus Anda manfaatkan dalam tanda petik berbakti supaya Anda masuk surga. Kalau tidak, termasuk syaqiyah. Syaqiyah itu celaka. Dan yang ketiga, syaqiyah man yuzkar ismi walam yusalli alayya. Man dzukira ismi walam yusalli alayya. Celaka orang yang namaku disebutkan dan tidak bersalawat. Jadi artinya, saudara, Rasulullah juga mengatakan ada 2 versi. Ada yang dengan sumpah. Walladzi nafsi biyadih. Atau bukan dengan sumpah. Abkhalun nas man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Rasulullah, adalah orang yang mendengar namaku disebutkan, dia tidak bersalawat. Ini para ulama kemudian mengartikan ini adalah peringatan dan tambih, hati-hati. Berarti kita nanti termasuk yang tidak. Oleh karena itu saya sekarang akan minta sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau Anda ini belum terbiasa mendengar Rasulullah disebut atau diceritakan ya, lalu Anda tidak bersalawat, itu Anda belum cinta kepada Nabi. Dan Anda berbahaya, itu berbahaya. Makanya saudara-saudara, kalau orang itu tahu ini apa di balik salawat, dia pasti akan banyak bersalawat. Ini banyak orang yang tidak memahami bahwa salawat itu syai'un 'azimun jiddan ya. Maka saudara-saudara, khusus untuk kita ya. Allah dan malaikat cuma bersalawat saja. Tapi khusus untuk kita, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa harus pakai taslima? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Lianna as-salat ala Rasulullah la yazinu illa ma'at taslim.
Karena salawat kita untuk Rasulullah itu tidak akan bisa berimbang kecuali dengan taslim. Taslim itu berserah diri, mengikuti dan patuh kepada Rasulullah SAW. Itu baru berkualitas salawatnya. Coba Anda bayangkan saudara ya, Rasulullah itu di dalam hadis pernah ada momentum para sahabat masuk bertemu dengan Rasulullah, lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka bihadhihi at-talaqa wal bishr qabla al-yawm." Ini sahabat mengatakan begitu. "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat Rasulullah begitu ceria dan bahagia, kemudian berseri wajahnya seperti hari ini. Madza jara ya Rasulullah? Apa yang terjadi?" Lalu Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Begitu harusnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Anda diam, Anda termasuk bakhil. Ini yang saya maksudkan, coba dibiasakan. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril ja'ani, isma'u. Inna Jibril ja'ani. Kenapa Rasulullah kok berseri-seri bahagia sekali hari itu? Lalu dijawab oleh Rasulullah, inna Jibril ja'ani fa akhbarani anna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran wa kutiba lahu ashr hasanat wa muhya anhu ashr sayyiat. Subhanallah. Hadits sahih saudara. Jibril datang kepada saya dan mengatakan, siapa yang bersalawat untukmu ya Muhammad? Ini Allah berbicara, disampaikan oleh Jibril untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi biha asyran, disalawati Allah 10 kali. Wa kutiba lahu asyr hasanat. Dicatat oleh Allah dia melakukan 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyr sayyiat. Sudah jelas ini. Dosa Anda 10 dibersihkan hanya dengan salawat, dengan catatan saudara ya, harus pakai taslim. Seperti yang disampaikan oleh Amirul Duat Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, kalau Anda bersalawat, intinya begitu. Tapi Anda tidak mengikuti ajaran Nabi. Anda bersalawat, salawat ini didendangkan oleh para seniman. Ya. Apakah mereka pada waktu bersalawat itu juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Itu konsekuensi salawat itu. Maka mari kita merubah cara ya. Dengan hadits sahih ini ada 3 keuntungan. Pertama, disalawati Allah, dan kalau sudah disalawati Allah itu para ulama mengatakan hadza afdal min kulli thawab. Ini lebih hebat dari semua pahala yang diberikan oleh Allah. Karena Allah bersalawat untuk kita. Kemudian diberi oleh Allah pahala 10 kebaikan. Dihapus oleh Allah 10 dosa, 10 kejelekan dengan salawat 1 kali. Saudara-saudara, ada seorang ulama terkenal bernama Muhammad Al-Ghazali di Mesir ini, kira-kira sudah wafat 10-15 tahun yang lalu, saya tidak pasti, tapi sudah wafat orangnya ya. Tapi ini termasuk cendekiawan muslim yang terkenal, Muhammad Al-Ghazali. Dia menulis buku begini, judulnya Fannadz Dzikr wa Du'a Inda Khatamil Anbiya. Dia menulis buku ini, bukunya saya bawa ini, seni bagaimana Rasulullah berdoa dan berzikir. Khatamil Anbiya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memberi interpretasi dari salawat. Kata Muhammad Al-Ghazali, apa di balik salawat itu? Ketika Anda mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina
innaka hamidum majid. Ini salawat Ibrahimiyah yang harus dibaca pada waktu kita tasyahud, pada waktu salat itu. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, inna salatana alaihi tasdiqun bi risalatihi wa intisarun laha. Kata Muhammad Al-Ghazali, ketika Anda mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, itu adalah saya membenarkan ajaranmu. Itu artinya saya membenarkan risalah Muhammadiyah dan saya akan membela risalah Muhammadiyah ini, ajaran Islam ini. Yang kedua, wala'un li sahibiha. Ini adalah ketika Anda mengucapkan salawat itu, Anda menyatakan saya juga akan membela Rasulullah yang disalawati itu. Rasulullah, banyak orang yang mengganggu. Nanti sebelum terakhir nanti saya akan membacakan ayat apa sanksinya kalau orang itu mengganggu Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian salawat juga tahiyatu i'zaz wa hub. Tahiyah itu ucapan selamat. Ya. Ketika kita mengucapkan salam itu tahiyah islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tahiyah islamiyah. Tahiyatu i'zaz wa hub. Salawat itu adalah ucapan selamat, hormat kepada Nabi dan cinta. Maka kalau orang belum punya rasa cinta, ya barangkali salawat itu enggak dihayati. Innaha ribatul jami' bainal qa'id wa jundih. Allahu akbar. Ketika Anda mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu ada koneksitas antara kita sebagai laskar Rasulullah dan beliau sebagai komandannya. Allahu akbar. Salawat juga kata Muhammad Al-Ghazali, ar-ribatul jami' bainal imam wa atba'ih. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda duduk di sini, kemudian menunggu qomat, lalu Anda itikaf, lalu Anda bersalawat untuk Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Dengan khusyuk Anda begitu, Anda disalawati Allah, dan itu artinya Anda memperkokoh ikatan kita sebagai makmum dan Rasulullah sebagai imamnya. Allah. Ar-ribatul jami' bainal imam wa adba'ihi ala ta'atillahi wal tizami nahjih. Sama dengan Anda berikrar, saya berikrar bahwa saya adalah pengikutmu ya Rasulullah. Saya adalah pengikut Nabi Muhammad sampai saya mengakhiri hidup saya, dan saya akan konsisten berjalan di atas ajaran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltizam nahjihi wal baqa'u alaihi ila yaumil liqa'il akhir, merupakan kesanggupan, pernyataan bahwa saya akan konsisten di atas ajaranmu ya Rasulullah, dan saya pertahankan sampai saat saya berjumpa dengan Allah, dan insya Allah juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, rugi sekali kalau kita ini tidak banyak bersalawat. Dan ayat yang tadi sudah saya baca, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-57, sesudah perintah Allah agar kita bersalawat, kemudian Allah menjawab, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Mereka yang mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah tidak bisa diganggu. Yang diganggu itu adalah kitab suci Allah. Yang diganggu adalah ajaran Allah. Yang diganggu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu mengganggu ya karena tidak mengerti barangkali. Tapi ada juga yang memang tidak suka dan benci. Kalau misalnya di luar Islam itu wajar. Kalau orang Islam kemudian asal ngomong tentang Rasulullah. Kadang-kadang orang berbicara agak sinis tentang Rasulullah punya istri banyak. Ini banyak orang yang tidak paham ini.
Rasulullah itu istrinya 25 tahun. Dan Rasulullah tidak kawin kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu istri Nabi yang menikahkan Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Jadi jangan kemudian diturunkan seperti kalau kita di antara kita ini. Beda sekali Rasulullah itu. Rasulullah itu punya mukjizat, punya khususiyah, punya keistimewaan. Di antaranya diberi keistimewaan itu karena Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari karakter-karakter dari orang macam-macam itu. Lalu dijadikan orang yang paling dekat. Dan yang dikenal cerdas, satu-satunya yang masih gadis itu adalah Aisyah. Kemudian Aisyah menjadi ustadzatul alam. Aisyah itu cerdas dan menjadi gurunya umat karena menjadi istri Rasulullah SAW. Ini yang banyak orang tidak tahu, maka hati-hati. Jangan berbicara tentang Rasulullah kemudian asal keluar bisa jadi satu kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau orang itu cinta Nabi, mustahil dia akan malu dia. Ada rasa malu dia. Ayat ini saudara, saya takut membaca ayat ini. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Kalau orang itu mengganggu apa yang terkait dengan Rasulullah, apakah keluarganya, keturunannya, kitab sucinya, ajarannya, diganggu dengan kalimat-kalimat yang tidak layak, la'anallahu fid dunya wal akhirah. Ada yang lebih menakutkan dari ini? Dikutuk oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa adalahum adzaban muhina. Dalam Al-Quran itu ada adzaban alima, adzaban syadida, adzaban muhina. Ada yang sangat sakit, ada yang keras, ada yang terhinakan. Dan orang-orang yang berbicara tidak senonoh tentang Al-Quran atau tentang Rasulullah di dunia ini nanti akan dihinakan. Anda sudah dengar bahwa orang yang menghina Rasulullah di Perancis, yang setelah menghina itu dia dikawal selalu. Kemudian dia meninggal terbakar dengan pengawalnya dan dengan mobilnya, terhinakan, tersebar seluruh dunia. Ini Quran mengatakan begitu, saudara. Jadi nggak bisa main-main kita ini. Maka yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir sangat erat hubungannya antara iman dengan suka dan banyak bersalawat. Dan iman itu tandanya adalah cinta kepada Nabi. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kepada Sayyidina Umar bahkan Rasulullah mengatakan, bal wa min nafsihi. Jadi sebelum sempurna iman seseorang, sebelum cinta Rasulullah lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih dari semua orang, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Jadi ada al-ittisal, ya. Ada al-hub, ada cinta. Kalau Anda itu cinta, jangankan kepada Allah, jangankan kepada Rasulullah, cinta kepada anak saja, cinta kepada orang, cinta kepada pimpinan Anda. Itu kalau ada orang berbicara tentang pimpinan Anda kurang baik, Anda tersinggung. Betul nggak? Tersinggung. Bahkan kalau misalnya dia berbicara salah begitu, dicarikan jalan. Mungkin maksudnya bukan begitu. Tapi kalau ada orang berbicara tentang Rasulullah, kita diam saja, di mana rasa cintanya? Dan itu adalah yang membuat al-ittisal. Ittisal itu koneksitas. Dan agama ini sebetulnya esensinya apa? Al-ittisalu billah. Kita sholat ini, saudara, intinya ittisal billah. Berapa nilai sholat kita tadi subuh itu tergantung berapa persen Anda ingat Allah pada waktu sholat. Kira-kira berapa persen ingatnya? Kadang-kadang begitu Allahu Akbar sudah mulai ingat nanti ini sarapannya apa gitu ya. Mungkin acaranya apa. Dan itu wajar saja karena memang untuk konsentrasi tidak gampang. Tapi kalau orang sudah siap, makanya inilah saudara-saudara, kenapa kita itu kalau sholat kok diperintahkan untuk siap. Mau menghadap Allah kok nggak siap? Di Masjid Al-Akbar ini beberapa kali saya melihat orang sholat subuh itu pakai training, ya. Soalnya habis sholat langsung olahraga. Artinya kan nggak siap sholat, sholatnya sambilan. Bagaimana mau bisa khusyuk? Atau beberapa waktu yang lalu di sini juga ya, ada orang sholat pakai kaos. Mohon maaf ya, nggak pakai kaos dalam. Pada waktu ruku itu tampak aurat belakangnya ini.
Lalu setelah selesai saya tegur, saya bilang, Mas, sampean kalau sholat jangan pakai baju ini. Dan itu banyak orang nggak mikir, pakai kaos itu loh, terbuka auratnya. Nah kalau Anda itu pada waktu sholat itu siap, ya, dan saudara-saudara, ini penting sekali supaya kita itu hubungan dengan Allah kuat. Kalau sudah hubungan dengan Allah kuat, itu Anda tandanya cinta kepada Allah, dan Allah minta bukti. Kalau Anda betul-betul cinta, ikuti Rasulullah SAW. Kama qala Rabbuna fi kitabihil azim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran 31, dicatat itu. Allah minta bukti bahwa Anda itu cinta kepada Allah. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, bagaimana mendapat rahmat? Apa buktinya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahu akbar. Allah mengatakan begitu. Katakan, Rasulullah diperintahkan, katakan pada semua alam semesta ini, kalau betul kalian itu cinta Allah, ingin meraih surga, fattabi'uni, ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, nanti kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi ini saudara-saudara penting sekali. Kalau kita ini selalu mengikuti ajaran Rasulullah, itu nanti tumbuh cinta kepada Allah. Kalau sudah tumbuh cinta kepada Allah, tumbuh cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang di hari kiamat kedudukannya terdekat dengan saya, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Rugi kalau kita tidak bersalawat ini. Apa nanti jadinya di hari kiamat? Walaupun kita sholat setiap hari, kalau kita tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah, tidak banyak berzikir, tidak banyak bersalawat, jangan-jangan nanti karena itu nanti kita nggak lulus, saudara-saudara. Jadi saya simpulkan bahwa ceramah hari ini menurut hemat saya penting sekali. Dan yang lebih penting adalah bukan hanya didengar, ya, tapi diamalkan. Termasuk saya yang berbicara ini, saya selalu minta kepada Allah supaya dimudahkan kita ini untuk beramal, ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina ومرشدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم إنا نسألك حبك يا الله. اللهم إنا نسألك حبك يا رب. اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك حب من يحبك، حب من يحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وحسن الخاتمة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله هذا الدعاء منا يا الله. اللهم يا الله ارفع البلاء والوباء والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم باعد بيننا وبين الكورونا كما باعدت بين المشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تقبل منا يا رب، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.